Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Studi Hadis membawakan tema yakni pembagian hadis dari segi kuantitas sanad yang beranggotakan saya, Haifa Laila Ashfa dengan nomor NIM 102200028. Saya Hanifah Ariske Kaputri dengan NIM 102200029. Saya Karunia Zakiel Mahmudah dengan NIM 102200033. Tentang judul yakni pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Kami akan menjelaskan tentang nomor 1, pengertian hadis ahad dan hadis mutawatir. Nomor 2 yakni macam-macam hadis ahad dan hadis mutawatir. Yang ketiga, pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Pengertian hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi dan tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, dan cara penyampaiannya melalui panca indera. Jumlah minimal perawinya adalah 10 orang. Macam-macam hadis mutawatir yakni mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Adapun mutawatir lafzi adalah hadis yang sama lafaz, hukum, dan maknanya. Yang kedua, mutawatir maknawi, hadis yang berlainan bunyi dan maknanya akan tetapi dapat diambil maknanya. Dan yang terakhir, mutawatir amali, yaitu amalan gambar atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, seterusnya hingga sampai generasi saat ini. Yang kedua, pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Dari definisi Aja Al-Khatib dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Di dalam pembahasan berikut, yang dipedomani adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama hadis yang mengelompokkan hadis masyhur ke dalam kelompok hadis ahad. Adapun macam-macam hadis ahad ada 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Hadis aziz, hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya, namun boleh lebih dari 2, seperti 3 atau 4, atau lebih dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Yang terakhir, hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis gharib. Hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak ialah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Gharib nisbi, hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Selanjutnya, hadis dari segi kuantitas sanadnya. Yang pertama, hadis sahih. Menurut ahli hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dikutip oleh orang yang adil, lagi cermat dari orang-orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in. Bukan hadis yang syadz atau kontroversi dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Yang ketiga, syarat-syarat hadis sahih. Ada 5. Yang pertama yaitu sanad hadis tersebut harus bersambung. Yang kedua yaitu perawinya adalah adil. Yang ketiga yaitu perawinya adalah dabit, artinya perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkannya tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikat atau daripadanya. Yang terakhir yaitu tidak berilat. Macam-macam hadis sahih ada 2, yaitu yang pertama sahih lil zati, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis makhluk secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang 5 sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua yaitu sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis makbul atau a'la sifat al-qubul. Hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa dari al-husna, artinya bagus.
Untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan adalah pada batasannya, yaitu keadilan pada hadis hasan disandang oleh orang yang tidak begitu kuat ingatannya. Sedangkan pada hadis sahih terdapat rawi-rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Akan tetapi keduanya bebas dari keganjilan dan penyakit. Keduanya sebagai hujah dan kandungan dapat dijadikan penguat. Macam-macam hadis hasan. Macam-macam hadis hasan ada dua, yaitu yang pertama hadis hasan lizati, hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatkannya ke derajat hasan. Hadis hasan yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi, adalah hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalan atau su'ul al-hifzi, tidak dikenal identitasnya atau matsur, dan mudalis atau menyembunyikan cacat. Dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis-hadis yang semisal dan semakna atau karena banyak rawi yang meriwayatkannya. Yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah sebuah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapatnya kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat sahih dan hasan. Baik, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.